heboh-hebohnya para mahasiswa itu demo. Pertamax naik, minyak langka, terus Jokowi 3 periode, lagi banyak banget konflik-konflik yang ada di Indonesia tahun ini, bulan ini. Menurut kakak tuh berdua tuh gimana? Halo guys, selamat datang di Podcast obrolan seputar politik dan organisasi. Bersama saya Sira Fasyaudia selaku host Popes kali ini yang akan membawakan podcast seputar organisasi ini bersama bintang tamu yang tentunya kece dan keren abis. Langsung aja kita panggil para narasumber, yaitu Ketua Umum HMM Universitas Pamulang, Kak Muhammad Rizky Direja dan Kak Abel. Nah, sekarang udah ada bintang tamunya nih di depan aku. Perkenalan dulu kali ya sebelumnya dari Kak Reja dulu nih, perkenalan coba. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Direja. Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang periode 2022-2023. Oke, saya. Iya, Kak Abel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Nagito, bisa dipanggil Abel. Saya sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang periode 2022-2023. Sekumnya dia. Yang ini Pak Ketua Umum dan yang ini Pak Sekretaris Umum ya. Tuh. Sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau nanya dulu nih kabar dari kakak-kakak hari ini gimana sih? Waduh, kebetulan nggak ada yang nanyain kabar, ditanyain sama moderatornya juga. Perhatian banget ya. Iya dong, harus dong. Alhamdulillah, kabar kita saat ini luar biasa. Kalau untuk sekum saya gimana? Ya, kabarnya baik, cuman lemas nih puasa. Sini, ya kan. Ini cuma pajangan aja ya, jangan diminum. Sponsor. Cuma sponsor. Oh, sponsor, oke. Jadi setelah kita tahu kabarnya kakak ini, mungkin sekarang tanya lagi sibuk apa? Waduh, dari siapa nih? Saya, Pak? Dari Kak Reza dulu. Kalau saya sendiri pun sibuk, ya paling main ke pemerintah kota, kayak wali kota dan juga dinas-dinas lainnya. Terus juga kita ngurusin nih program kerja dari teman-teman, terutama di bulan Ramadan ini kan divisi kerohanian untuk saat ini memang lagi gempur-gempurnya mengadakan kegiatan yang dimana kegiatan ini tebar kebaikan Ramadan. Kan kita di Ramadan ini harus bersikap baik lah. Iya. Bahkan jangan hanya di bulan Ramadan aja, untuk bulan-bulan berikutnya pun silakan berlaku baik untuk sesama manusia, begitu teman-teman. Kak Abel lagi sibuk apa sekarang? Ya, saya sibuknya sih, nggak tahu ya sibuk apa ya. Cuman kalau saya pribadi karena sekretaris umum, mungkin membantu teman-teman di organisasi, perihal administrasi di organisasi seperti itu. Itu doang sih kesibukan saya, makanya seringnya saya kan di sekret terus untuk bantu teman-teman yang membutuhkan administrasi kampus. Jadi sibuknya seputar organisasi HMM aja ya? Iya, pasti lah HMM dulu. Kebetulan Sira kan anak baru nih di HMM. Oh iya, anak baru. Iya, anak baru sih, Sira anak baru. Sama dong. Ya, Sira mau nanya nih sedikit sejarahnya HMM tuh kayak gimana sih gitu? Ya, awalnya pun dari siapa? Dari Kak Abel dulu deh coba. Iya. Aduh. Oke. Dari awal berdirinya HMM itu kan bernama dulu Komunitas of Management. Ya kan? Community ya? Iya, community. Sorry. Community of Management. Itu kan komunitas tuh. Iya. Ya kan? Komunitas, jadi belum, ya menurut gua sih itu belum ada legalitas kalau komunitas gitu. Nah, dari situ dikumpullah orang-orang yang khususnya mahasiswa manajemen untuk membuat suatu organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, itu kan didirikannya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2006 seperti itu. Mungkin ditambahin Lengkap banget ya Kak Abel, dari hari, tanggal, bulan dan juga tahun. Kira-kira Kak Abel sendiri tahu nggak sih jam berapa itu? Iya. Itu dia tuh. Kalau lewat sejarahnya kan kita nggak tahu ya pasti. Kalau mau secara apa namanya detail. Kalau pelantikan mah biasanya jam 10. Kalau kesiangan. Kalau nggak mungkin kesiangan sih namanya pelantikan. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan lagi, menambahkan lah.
Untuk dari HMM sendiri ya benar berawal dari Community of Management yang dimana di situ berisikan dari teman-teman komunitas sekumpulan lingkaran-lingkaran biasa yang dimana mereka ini sekedar ngumpul tapi memikirkan untuk prodinya ini, prodi manajemen. Gimana sih caranya prodi ini biar lebih baik lagi ataupun maju begitu. Dan di situ teman-teman pun berpikir untuk lebih baik lah, memiliki tujuan yang cukup bagus yang dimana mereka pun bertujuan menciptakan organisasi ini, Himpunan Mahasiswa Manajemen, yang diresmikan oleh rektor dan juga kaprodi dan juga dosen-dosen jajaran serta anggota-anggota pada saat itu begitu. Benar kata Kak Abel juga, dibentuknya itu pada hari Selasa 6 Juni dan 2006 ya? Iya. Tadi kan udah disebutin tanggalnya nih, Iya. 6 Juni 2006. Ya, jangan nanya jam ya. Saya nggak tahu jamnya. Nah, setiap 6 Juni itu ada perayaan khusus gak sih? Merayakan ulang tahunnya HMM ini? Ada itu program kerja dari PAO ya, Kum ya. Program kerja dari PAO sendiri yang dimana itu bernama Disnatalis. Untuk di tahun ini di bulan Juni nanti HMM pun udah berusia sekitar 16 tahun lamanya, begitu. Berarti mau Sweet 17 ya, dikit lagi ya berarti. Dikit lagi Sweet 17. beranjak dewasa remaja. Udah remaja. Nah, sekarang Sina mau nanya, kira-kira cerita unik apa dari kakak-kakak berdua dulu pas masuk HMM tuh gimana sih? Dari Kak Reza mungkin. Dari saya ya. Dari saya sendiri sih awalnya masuk HMM ini diajakin temen sih, cuman temennya sekarang udah keluar dari HMM, nggak tahu tuh kenapa. Jadi awalnya ini juga daftar, terus juga yang ngikutin lah prosedur yang ada, persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti dari berkas dan juga maperca, tes tulis kayak gitu. Sampailah LDKO. Saya di situ ya gimana sih, namanya kita anak baru ya, pastinya kita belum tahu arah kemana juga, masih ya ngeraba-ngeraba lah ya, Kum ya, ngeraba-ngeraba. Di situ kita juga setiap program kerja yang ada kita ikutin karena niat kita yang tadinya mau masuk HMM ini apa, ya udah kita jalankan seperti niat yang ada gitu sih. Saya nggak neko-neko. Kalau dari Kak Ini Abel? cerita lucunya siapa ya? Cuman kalau awal-awal masuk itu kan emang nggak tahu ya gitu. Kalau saya kan ini Iya, nggak kenal. Iya nggak kenal. Ya namanya pasti mahasiswa nih, kuliah pulang juga nggak berguna juga gitu. Iya, betul. Kayak di sini ada namanya HMM apa sih, ikut gitu. Saya itu berenam, cuman sampai sekarang nih yang bertahan sisa 2. Seksi alam Seksi ya. alamnya baik banget. Seksi alam. Terus saya udah ajak-ajakin Iya. temen-temennya. Cuman kalau cerita lucunya ya, Mungkin di perihal LDKO-nya iya di LDKO-nya tuh kita ngerasain ya, kok kita dimarah-marahin begini. Kayak apalagi kan saya orang yang belum pernah masuk organisasi ya, OSIS gak pernah. Sama. Jadi pas kalau ngeliatin diklatnya tuh kayak wah kayak gini ya. Terus kalau ternyata kita yang nganin dia tuh kayak lucu gitu. Itu hal-hal yang menurut kita tuh kalau kita bukan perpeloncoan tapi lebih kayak mendidik dia agar mereka tuh terlatih dalam berorganisasi gitu. Kayak apa ya, dari diri gua bertemu senior-senior gua, kalau dikatain gua monyet pun gua gak masalah karena itu salah satunya lo untuk mendidik. Tapi bagi gua kadang lucu gitu. Ya udah, monyet tuh itu sekarang buat mendidik kita bahwa kita nggak seperti itu dan membuat menjadi ketum dan menjadi sepung gitu. Berawal dari orang-orang yang biasa juga kayak kalian juga seperti itu. Iya betul. Berarti LDKO ini dibilang penting ya kayak buat pembentukan karakter. iya karakter juga. Namun tidak untuk diulang kembali. Oh iya betul. Gak diulang lagi sih. Iya. Indah dikenal. Kalau dari kakak sendiri sebagai ketua umum dulu deh, menurut kakak berorganisasi itu apa sih? Berorganisasi ya. Kalau berorganisasi menurut saya sendiri pun ya kita bersosialisasi yang dimana kita berbaur ataupun mengatur dari teman-teman sendiri sesuai sama visi misi yang saya punya juga begitu. Jadi untuk mencapai tujuan dari visi misi saya, kita selaraskan dengan program kerja dari teman-teman per divisinya. Gitu sih kalau dari saya sendiri. Organisasi itu yaitu lingkup sosial dalam kampus.
Kalau di luar kampus sendiri itu menurut kakak penting apa enggak? Itu mah sangat penting lah, karena kan setelah lulus dari kampus kita bahkan merasakan yang dimana inilah dunia yang sesungguhnya. Apa sih namanya? Kalau dunia sesungguhnya otomatis ya ini yang bakal kita jalanin sampai nantinya juga begitu. Menurut saya kalau dunia di luar kampus penting dan sangat keras sih. Iya sih keras. Dunia luar kampus ya. Udah kayak dunia sungguh-sungguh gitu. Tadi apa pertanyaannya? Kalau menurut Kabel berorganisasi itu apa? Berorganisasi ya? Iya. Kalau berorganisasi menurut aku sih, kalau dari katanya kan organisasi itu kan adalah kumpulan orang-orang yang dimana dalam satu lingkup wadah untuk memiliki satu tujuan yang sama. Nah, saya sendiri masuk KMM dulu untuk mengembangkan diri saya yang sebelumnya saya untuk berbicara aja masih takut ataupun ngantur. Dan kedua untuk menunjukkan diri saya menjadi percaya diri, itu saya dalam berorganisasi seperti itu. Nah, makanya tadi yang sudah kita tahu kan bahwa mencapai tujuan bersama. Nah, saya mencapai tujuan bersama sama kawan saya, dan ini saya sama ketum, ya saya harus mencapai tujuan ketum bersama-sama sama teman-teman semua. Itu menurut saya dalam berorganisasi sih. Terus saya mau nanya nih, hal yang tidak terlupakan selama masuk di HMM. Banyak sih kalau saya dari kita kulik dari LDKO lah. Iya, yang lucu-lucunya Ya, dari LDKO ada yang dimana itu momen di saat kita pegang sebuah telur puyuh. Ini kalian ngerasain juga ya? Itu ada di LDKO Yang dimana salah satu senior ini ngomong ke kita, ini adalah nyawa kalian. Gimana caranya kalian harus menjaga baik-baik nyawa kalian. Gitu. Entah kenapa saya pun gak sengaja atau bisa dibilang iseng. Kebetulan teman saya ada yang namanya Isan, anak HMM juga. Dan naruh telur, terus saya lagi duduk mau sederan, pecah telurnya. Terus gimana tuh telurnya tuh? Di situ panik. Ya kita pun bersikap curang lah. Bahwasannya dari teman-teman sendiri ada yang bawa telur cadangan. Udah di situ tuh. Kalau Kabel? Momen seru apa dia? Emang kalau momen telur itu nggak bisa dilupakan. Ya gimana ya? Itu dianggap nyawa kita bagaimanapun naruhnya itu udah kayak bahan spesial, harus hati-hati gitu, saking gak boleh percaya, malah sekedar telur doang, nggak tahu nih telur pakai apa enggak gitu. Cuman ya itulah arti tanggung jawab dalam organisasi gitu, walaupun sekecil apapun lo harus dijaga dengan baik-baik gitu. Cuman kadang-kadang itu yang bikin kita lucu, kemana-mana kayak bawa telur mau ngapain nih orang, ditaruhnya juga hati-hati, ini awas telur gua nih, awas telur gua harus dikumpulin dengan batu lah, apalah, biar telurnya aman, nggak tahu gitu. Cuman itu emang salah satunya lucu sih gitu, aman berkesan ya. Amar rata-rata paling berkesan itu dalam organisasi ya dia LKO-nya gitu, karena dia kayak awal yang kita nggak kenal, ya kita harus memaksakan diri, harus kenal sama teman kita, karena kita ngerasain bersama gitu. Iya, susahnya, senangnya itu ada tuh di LDKO tuh. Pasti. Di dalam berorganisasi ini hal-hal apa aja yang kita dapat sih Kak? Kalau dari saya sendiri sih, hal yang saya dapat selain pengalaman tentunya dari jaringan dan juga literasi, yang dimana kan dari Unpam sendiri itu terdapat sekitar 18 hima untuk saat ini, dan tahun kemarin pun juga sekitar 16 hima, yang dimana itu ada salah satu program kerja dari Sekum Abel, yang dimana dia waktu itu ngejabat sebagai kepala divisi Adkesma ya Kum ya. Nah di situ kita mengadakan suatu kegiatan di bidang kemanusiaan lah untuk bencana alam. Di situ pun kita bekerja sama bersama Hima Sekretari, akuntansi D3, S1. Nah, di situ pun kita bisa menambah teman, terus juga syukur-syukur dapat pasangan ya Kum ya. Bonus seperti gitu ya? Sekum kita ini kan gitu. Banyak sih untungnya masuk HMM dari ilmu, pengalaman dan juga jaringan. Iya sih. Kalau pacar tadi bonus. Itu bonus pas. Oh Kabel, apa yang Ya didapetin? benar sih kalau kata Kak Reja gitu. Kalau dalam apa yang kita dapat di MM, yang pasti ya kita dapat ilmunya ya kan. Iya.
dalam organisasi kan kita nggak tahu ilmu di kampus yang diajari dosen sama di organisasi beda gitu. Sedangkan kalau di kampus kita diajarin dengan materi yang ada di buku kadang-kadang. Sedangkan di organisasi kita praktek langsung, yang nggak ada yang ada dalam buku gitu. Dan kita juga merasa kurang percaya diri, itu membuat kita harus menjadi percaya diri dalam organisasi. Kita punya teman-teman banyak gitu. Salah satunya nambah jaringan juga, teman-teman khususnya nggak perlu jauh, teman-teman di lingkungan kita kalau udah kenal menambah lagi teman-teman di berkampus ataupun di program studi lain gitu, di MEIMA lain kita dapat jaringan gitu. Iya. Kalau Kak Reza sendiri sebagai ketua umum nih kan, anak-anaknya kan banyak nih. Iya. Dari kadif, wakadif, anggota. Itu biar nyatuin semuanya itu kayak gimana sih Kak? Ya kayak kalau saya sendiri pun buat menyatukan teman-teman semua, saya membebaskan teman-teman program kerja apa aja yang mau dijalanin, dan ketika dari mereka pun sendiri yakin dan mampu untuk menyelesaikannya, ya silahkan. Tugas saya pun juga hanya menjembatani dari teman-teman semua. Ketika dari teman-teman semua membutuhkan suatu hal ataupun dalam bentuk materi dan lain-lainnya, ketika saya mampu dan saya perhitungkan untuk jangka panjangnya juga dan itu oke buat HMM dan teman-teman semua, ya saya lakukan begitu. Jadi untuk dari teman-teman sendiri sebisa mungkin saya bersikap adil tanpa membedakan siapapun itu begitu. Ketika dari teman-teman yang divisi ini lagi ada masalah ataupun divisi ini ada masalah, mereka pun mau saling sharing sama saya pun, ya saya selaku saya sebagai ketua umum sebisa mungkin saya menengahkan mereka begitu. Itu sih. Kalau misalnya ada konflik-konflik nih dari dalam HMM gitu kan, misalnya yang A berantem sama yang B, yang A nggak suka sama yang B, itu gimana nyatuinnya tuh? Oh jadi kayak ini ya, apa sih, kubu-kubuan? Iya, kubu-kubuan, circle-circlean, itu gimana tuh? Kalau menurut saya itu udah ke ranahnya pribadi. Jadi ketika dari individu mereka masing-masing itu mempunyai pendirian yang sangat kokoh, yang dimana semisal nih Sekum Abel punya masalah sama Syira, terus Sekum ngajakin ayo tuh musuhin Syira juga nih. Emang kenapa si Syira? Iya, si Syira makan di bulan puasa kan nggak sopan ya. Kan saya nggak tahu kalau Syira kayak gitu. Dan ketika itu saya punya pendirian bahwasanya ketika Syira nggak melakukan itu depan saya, ya kenapa saya harus ikut-ikutan begitu. Yang dimana itulah yang membentuk circle-circlean yang tadinya mereka nggak tahu apa-apa, jadi hanya mengikuti dengar omongan begitu. Ya udah, saya ikut Abel, saya ikut Syira begitu. Jadi untuk manusia pun sendiri kita diciptakan dua mata begitu. Untuk apa menilai orang ketika hanya masih mendengarkan dari lisan-lisan sendiri, lisan-lisan orang lain, tanpa kita melihatnya secara langsung begitu. Harusnya kita ya melihat ataupun menilai dari dua sudut pandang lah, yang dimana dari modul HMM sendiri pun mengajarkan materi analisis sosial. Mungkin dari teman-teman HMM sendiri yang saya harapkan mereka lebih memahami lagi materi-materi yang ada di modul begitu, dan mengokohkan dirilah seperti niat kalian awal masuk apa begitu. Dan ketika membentuk circle-circle kayak gitu, itu untungnya apa sih? Iya. Kita pun juga kalau mau ribut jangan di dalam organisasi, ributnya keluar. Kita cari prestasi-prestasi lain begitu. Itu sih, saya pun nggak menginginkan lah dari teman-teman semua ada keributan. Kalau bisa kita damai. Iya. Ya dalam organisasi sih emang kalau kayak circle banding-bandingin divisi kadang-kadang itu emang pasti ada sih. Nah, tugas saya dan ketua umum itu yang bisa menetralisirkan gitu. Yang dimana kita menengahkan dan kita juga nggak berpihak. Iya. Seperti itu. Betul kata ketum tadi, kita harus mikirkan dua sudut pandang. Kalau misalnya Syira berbicara dia makan siang, ya kita nggak harus benci Syira karena dia makan siang doang. Tapi kan ada kebaikan-kebaikan dalam diri Syira juga gitu. Sama yang kalau itu terjadi dalam ya saya dan ketua umum akan turun terjun ngasih tahu bahwa itu hal yang tidak bagus gitu. Kalian akan membuat perpecahan dan kita akan memberikan solusi-solusi yang baik untuk kedepannya dalam HMM ini. Jadi ya circle-circlean itu
ya mendingan nggak usah lah kita kalau mau circle semuanya gitu, nggak memandang lu circle ini, gue circle ini, ataupun lu divisi ini atau divisi ini. Ya gue lu divisi ini, gue bantu divisi lu circle ini, lu bantu circle ini, tapi jangan main circle-circlean, itu akan membuat suatu perpecahan. Tapi ya saling bergabung aja, membuat suatu kenyamanan. Iya. Sedikit tambahan mungkin bisa diingat lagi ketika kalian mau membentuk circle-circlean kayak gitu, kalian ingat kembali dari perihal LDKO yang dimana kalian disiksa bareng, senang bareng, sedih bareng, capek bareng, tidur bareng, makan bareng. Dan ketika udah menjadi anggota HMM dan dimana kalian dibentuk per divisinya, di situ kalian udah mulai merasakan azan. Ntar dulu kali ya. Kita jeda dulu podcastnya karena Oke guys, balik lagi karena tadi ada iklan sedikit. Kita lanjutin lagi obrolannya sama abang-abang. Iya, sama abang-abang kita. Sekarang topiknya baru. Apa? Kebetulan ada para BPA umum. Saya mau tanya nih, job desk apa yang ada di BPA umum dan ada siapa aja di BPA umum itu? Ya begitu. Ya, jadi dari BPH umum sendiri itu kita ada 5. Terus juga di dalamnya terdapat ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris 1, dan juga sekretaris umum 2, yaitu si Hildan. Yang terakhir bendum kita, bendahara umum, yaitu Kariris begitu. Jadi untuk job desk-nya sendiri pun mungkin saya menjelaskan dari ketua-ketuanya ya. Oke. Dan juga bendum lah, kan mungkin sekretaris bisa sekum begitu. Bukan saya nggak paham juga untuk menjelaskan, tapi ya kasih ruang juga buat sekum ya. Nggak apa kan Kum? Nggak apa. Yang menjelaskan. Ya, jadi job desk dari ketua umum sendiri pun ya dia menghandle kebagian luar dari segi administrasi ataupun jaringan-jaringan ke jajaran kampus maupun ke hima-hima lain begitu. Dan untuk dari wakil ketua umum sendiri begitu sebaliknya, dia pun menghandle lah yang ada di dalam internal HMM sendiri, seperti dalam sekretariat dan juga di dalam HMM sendiri, yang dimana ketika ada rapat, ada kegiatan lainnya, ketika dari ketua umum sendiri pun nggak bisa menghadirkan ataupun berkesempatan untuk hadir, wakil pun bisa untuk menghadirin itu gitu. Mungkin dari sekretaris umum 1, Kak Abel. Oke, terima kasih. Untuk job desk dari sekretaris umum adalah yang paling penting adalah mewakili atau menemani semua kegiatan yang dihadiri oleh ketua umum dan wakil ketua umum. Dan kedua, khususnya kita sebagai pengelola administrasi di dalam organisasi. Nah, untuk sekretaris 2 itu dia sebagai penjaga inventaris di organisasi, seperti itu ya. Kan kita udah tahu seputar HMM, terus BPA umum. Sekarang tinggal apa aja sih yang ada, divisi-divisi yang ada di HMM ini tuh ada apa aja Kak? Oh gitu. Jadi untuk dari divisi di HMM sendiri itu ada 7. Yang pertama ada PAO, pendaya guna aparatur organisasi. Yang kedua ada MBO, minat bakat dan olahraga. Yang ketiga Adkesma, advokasi kesejahteraan mahasiswa. Dan juga yang keempat ada Dikbud, pendidikan dan budaya. Yang kelima ada kewirausahaan. Yang keenam ada kerohanian. Yang ketujuh Kominfo, komunikasi dan informasi gitu. Di dalamnya pun juga terdapat kepala divisi dan juga wakil kepala divisi, yang dimana dari kadif ataupun wakadif inilah sebagai orang tua yang dimana dari divisinya masing-masing begitu. Jadi ketika seperti yang kita ulas tadi nih dari Sira sendiri, bahwasanya ketika ada teman-teman memiliki konflik ataupun masalah, ya diutamakan dulu ke kadif ataupun wakadifnya. Ketika memang dari kadif ataupun wakadifnya sendiri merasa kurang ataupun minta tolong lah sama BPH, pun siap untuk membantu dari kadif dan wakadifnya sendiri gitu.
Bisa mungkin ya kita handle bareng-bareng masalah yang ada. Setiap ada masalah ya kita harus handle bareng-bareng. Nah, di luar topik HMM, Sira mau nanya nih. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya para mahasiswa itu demo. Kan di Jakarta tuh lagi heboh-hebohnya tuh demo tentang apa ya? Jokowi Jokowi 3 periode. Penundaan pemilu. Nah, itu tuh lagi banyak banget demo nih. Pertamax naik, minyak langka. Iya. Terus Jokowi 3 periode, lagi banyak banget konflik-konflik yang ada di Indonesia tahun ini, bulan ini. Menurut kakak tuh berdua tuh gimana? Kalau menurut saya sih ya bagus. Jadi untuk dari teman-teman mahasiswa, terutama dari Presma BEM seluruh Indonesia dan juga ketua-ketua umum himpunan mahasiswa yang ada di Indonesia pun sendiri, mereka membuka mata lebar lah bahwasanya negara ini sedang tidak baik-baik aja. Iya. Gitu. Berarti kalau mahasiswa udah turun ke jalanan, berarti Indonesia udah genting banget nih. Udah genting banget. Udah genting banget. Iya, seperti itu sih. Biasanya seperti itu sih kalau kata apa jantungnya rakyat apa namanya sebutannya gitu. Iya. Jantungnya rakyat. Karena emang ya kalau mahasiswa itu nggak bisa ditunggangi, kan nggak tahu kalau orang-orang lain bisa jadi ada yang ditunggangi gitu. Dan juga khususnya buat kayak mahasiswa yang bakal berdemo itu juga jangan sembarangan mau ikut demo aja, dia harus tanya juga ya. Masa yang mau ikut demo cuma bilangnya ikut-ikut aja. Iya, harus tahu tujuannya apa dong. Kasihan pertama dia malu diri sendiri, malu nama kampusnya, malu sama temennya, malu sama keluarganya, semuanya malu. Makanya dari situ peran mahasiswa memang sangat besar. Nah tugas kita sebagai mahasiswanya juga harus andil besar juga gitu. Kalau mau ada demo ya boleh demo gitu. Itu cara kita menyampaikan pendapat gitu kepada khususnya pemerintah. Cuman ya kita harus tahu dulu, jangan asal misalnya ada isu yang lagi ramai minyak goreng, kita demo minyak goreng apa, kita nggak tahu nih kenapa minyak goreng itu bisa langka gitu. Kita harus cari tahu dulu. Nah mahasiswa itu juga ya, maka dari situ ya dikaji dulu. Iya. Makanya ada demo ya, kita sudah mengkaji, bahannya sudah dapat, maka kita demo. Kakak sendiri udah pernah ikut demo? Kak Reja sama Kak Abel? Saya alhamdulillah sudah. Tapi di garis bawahin ya sebelum saya masuk IMA. Abel? Sudah. Mau masuk IMA sudah IMA. Sebelum masuk IMA sudah. Oke. Kayaknya tadi udah banyak nih kita sedikit nih. Mungkin apa? Saya tambahin juga ya. Ngomong-ngomong soal demo, Unpam ini bisa dibilang universitas yang paling ditakutin ketika turun ke jalan. Karena kita betul. sama-sama tahu dari mahasiswa sendiri pun mahasiswa terbanyak se-Indonesia. Se-Indonesia. Gitu. Tepuk tangan buat Pamulang dong. Mahasiswa terbanyak. Mungkin sudah pernah lihat artikel di Google juga. Pamulang itu pada tahun 2016 Pamulang memasuki peringkat 55 universitas swasta terbaik se-Indonesia. Karena banyak dan populer se-Kota Tangerang. Itu yang 2016. 16. Sekarang terbaru lagi. Oh, yang terbaru lagi. Iya. Apa tuh? 4 sekarang. 4 se-Indonesia. Indonesia, waduh. Itu mantap loh. Perlu kita garis bawahi dari 55 ke 4 loh. Wow. Jadi kan itu jaraknya sangat jauh sekali Jauh gitu. banget. Berarti kan peningkatan untuk mahasiswanya dan khususnya yayasan itu menggembor abis bahwa akademik buat mahasiswa Unpam itu harus baik. Oh. Applause banget buat Universitas Pamulang. Mungkin dari sekian banyak materi atau obrolan yang kita omongin tadi, sebagai kata penutup, Sira mau dong kata-kata dari kakak-kakak berdua nih buat motivasi buat para penonton kita, buat para mungkin calon mahasiswa Pamulang atau calon-calon orang yang mau berorganisasi tuh, kata-katanya apa sih buat mereka biar semangat? Mungkin saya pun nggak bisa mengartikan bahwasanya ini motivasi ya, hanya kata-kata aja dari saya sendiri, dan itu juga menjadi moto hidup saya waktu di LDKO kemarin. Kayak apa? Jadi
ketika nasi telah menjadi bubur, maka buatlah bubur itu menjadi sangat enak. Ini pun juga memiliki arti begitu. Kan ada peribahasa mengatakan bahwasanya nasi telah menjadi bubur. Ibarat kata itu udah hal yang sia-sia. Dan kalau di prinsip hidup saya pun juga di kamus saya, bahwasanya untuk kata sia-sia itu atau kata-kata terlambat itu nggak ada. Yang dimana ketika kesempatan itu ada dan itu gagal, kita masih memiliki kesempatan yang memiliki inovasi dah, yang dimana kita harus lebih baik dari sebelumnya lagi gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Dari Abel? Aduh, apa ya kata-katanya? Nggak tahu sih kalau kata-kata motivasi. Cuman kalau saya tuh lebih megang kata-kata dari pendahulu-pendahulu kayak sejarawan gitu. Karena itu bakal saya coba gitu, saya analisis bener gak sih kata-katanya gitu. Saya ingat cuma dari kata Tan Malaka, itu dia cuma bilang terbentur baru terbentuk. Jadi dibenturin dulu. Apapun yang harus kita lakukan mau jadi orang berhasil, ya kita harus dibenturin dulu. Baru kita bakal mendapat hasil lah seperti itu. Jangan dong, beda terbenturnya itu mah. Mungkin podcast kali ini kita tutup aja ya. Terima kasih buat narasumber bintang tamu kali ini podcast perdana Pop S. Dia puasa nggak nih? Puasa kan? Puasa dong. Enggak, selagi enggak. Puasa. Bapak puasa? Insya Allah puasa. Tapi seger banget mukanya. Seger. Kagak memaksakan. Biar terlihat baik depan anak-anak. Mungkin aku tutup aja kali ya podcast kali ini. Terima kasih buat Bang Reja, buat Bang Abdel, buat Bang Abel. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sharing ke teman-teman semuanya masalah tentang organisasi, tentang ruang lingkup HMM dan lain-lain. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga kakak sehat selalu, terus dimurahkan rezekinya, jodohnya. Dari saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau misalnya ada saran dan kritik, di komen aja di bawah. Kira-kira enaknya tema apa lagi yang mau kita bawain atau konten apa yang nanti ada di YouTube, boleh teman-teman komen semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe akun YouTube-nya HMM Universitas Pamulang.